Jadi diusahakan semaksimal mungkin kita cari seller yang murah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di vlog saya di channel Abil Aksesori. Oke, di kesempatan kali ini ya, kita akan bahas lagi mengenai dunia perbengkelan ya. Karena untuk di video ini bro ya, itu ramai banget, banyak yang menanyakan tentang di dunia spare part maupun di dunia perbengkelan ya. Karena saya buat video ini buat edukasi ya, buat motivasi teman-teman ya, teman-teman para mekanik maupun para teman-teman yang mau buka usaha bengkel motor. Tapi sebelum itu, yang belum subscribe ya silahkan subscribe terlebih dahulu. Saya itu lebih semangat memberikan pengalaman saya, cerita-cerita, sharing-sharing pengalaman saya di bidang otomotif ini ya. Kita akan bahas pertanyaan teman kita di kolom komentar. Seumpama kita itu punya budget 10 juta ya, itu dapat perkiraan itu dapat spare part apa saja. Mungkin 10 juta ya, dana 10 juta untuk buka bengkel ya, itu baru spare part lah ya. Kita ngomongin spare part dulu lah ya. Uang 10 juta itu buat spare part dulu ya, jangan perhitungan untuk alat-alat seperti kompresor itu kita belum perhitungan ya. Kita menghitung antara spare part dulu ya. 10 juta itu dapat apa saja ya, mungkin nanti teman-teman bisa perkiraan kira-kira sendiri lah ya, bisa kira-kira sendiri. Kalau 10 juta itu berapa banyak sih spare part yang kita beli dengan uang 10 juta itu tergantung sellernya juga ya bro ya. Kalau kita nemu seller yang bagus dan nemu seller yang murah, itu kita lumayan untung juga. Untuk perkembangan spare part juga lebih cepat karena dari kita ambilnya itu sudah murah ya. Kita ambilnya sudah murah, kita jual di pasaran juga untungnya lumayan. Kalau teman-teman punya budget 10 juta, bisa dibelikan spare part yang cepat laku dulu ya. Yang pertama oli harus kita stok ya, kita harus stok. Usahakan, kalau menurut saya nih ya, usahakan untuk oli itu diperlengkap ya, merek-merek yang terkenal itu kita perlengkap aja ya, walaupun 1-2, karena oli itu cepat habis bro, oli cepat habis ya. Minimal kita semerek-merek 5 lah ya, seperti Yamalup ya, Yamalup, MPX yang cepat-cepat laku lah ya, yang terkenal di pasaran itu kita beli 55 aja ya, 55 aja ya. Karena oli gak bakalan gak laku bro, karena oli itu kebutuhan pokok setiap bulan ya. Bahkan ada yang menghitungkan dengan kilometer, setiap 2000 km itu harus ganti oli itu ya. Jangan khawatir olinya nggak laku, itu jangan khawatir di situ ya bro ya. Kita stok oli dulu ya, yang cepat laku. Diusahakan merek-merek yang terkenal di pasaran ya. Kita beli oli udah nih, kemudian kampas dispet ya, kampas belakang, kampas depan itu kita stok semua ya. Jangan nyampe nggak ada bro ya. Kita usahakan yang cepat ramai ya, kita banyakin stok kampas dispet Vario CBS, terus Vario kampas belakang Vario CBS juga kita stokin lebih banyak. Karena untuk Vario CBS ya, dispet Vario CBS itu berlaku untuk semua jenis motor matic dari Honda ya. Itu semua, hampir semua bro, hampir semua. Kopinya tinggal dikit. Kita ngobrol santai aja lah ya bro ya, kita ngobrol santai aja. Kampas depan Vario CBS, kemudian kampas belakang Vario itu cepat laku karena Beat sendiri pakai punyanya Vario. Semua jenis motor matic dari brand Honda ya, dari Honda, terkecuali Vario Lead itu kampas depannya itu udah beda lagi. Kita stokin itu kampas-kampas ya, itu kampas-kampas cepat laku ya. Kita
ya carinya yang cepat laku dulu karena budgetnya segitu ya. Karena saya dulu kalau ditanyain budgetnya berapa, habis berapa, saya nggak tahu bro ya. Karena gini bro, saya itu dulunya beli spare part itu nyicil kayak oli. Saya dulunya waktu itu belinya cuma oli doang ya, itu pun harus setiap pagi ya, harus keluar ke bengkel orang lain, kita beli satu-satu ya, setiap merek kita beli satu-satu ya, karena saya ingin berkembang. Di waktu itu model saya juga akan ke tempat, diarahkan ke alat mungkin ya, jadi spare part kita belakangin dulu ya, untuk saya itu belakangan dulu ya. Terus busi ya, busi ini kita stok gak usah banyak-banyak bro, 5 aja udah cukup. Busi motor bebek, motor matic, Tiger, Mega Pro, King, itu udah cukup lah, gak usah banyak-banyak yang itu. Busi juga itu menjadi salah satu penyebab motor mati di jalan, itu busi juga. Barangkali ada customer yang motornya tiba-tiba mogok di jalan, kemudian ke bengkel kita ya, kita harus itu siapin busi ya. Busi itu cepet lah ya. Kemudian bearing ini kalau di daerah saya itu cepet banget, karena di daerah saya itu perguntungan ya, pegunungan. Mau dipasang bearing sebagus apapun ya, karena daerah saya itu pergunungan, jadi bearing ini cepet lah. Bearing roda, nah, roda depan, roda belakang itu nanti untuk bearing ya, ukurannya bisa teman-teman cari aja bearing roda belakang, roda depan untuk semua jenis motor itu di situ aja ya. Nanti ukurannya nomornya berapa itu nanti muncul ya. Teman-teman nanti bisa kira-kira lah belanjanya ini ya. Itu bearing ya, jangan lupa itu bearing cepet laku juga. Intinya begini bro, sebelum kita buka bengkel, cari dulu kita intip-intip dulu lah, intip harga pasaran sama harga seller ya. Jadi diusahakan semaksimal mungkin kita cari seller yang murah ya, yang murah, suku cadangnya juga berkualitas. Mungkin sekian ini dulu ya bro ya. Terima kasih sudah nyimak video ini. Jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan tombol loncengnya biar nantinya tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.